Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, kita akan melanjutkan pembelajaran Asmaul Husna tentang Al-Wahid dan As-Somad. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal sendiri tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia yang maha pengasih, maha penyayang. Lalu bagaimana kita mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah? Cara mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah diantaranya adalah selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selalu melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib hanya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan, serta fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan As-Somad adalah tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Semua harapan, keinginan hanya bergantung kepada Allah, bukan hanya manusia tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Setiap makhluk menyampaikan permintaan, keinginan dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeda-beda. Manusia memiliki tata cara tersendiri dalam meminta dan menggantungkan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya, namun tetap tidak berdaya tanpa bergantung pada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah untuk mencapai tujuan dan cita-cita terbaik. Cara Allah mengampuni kesalahan manusia, setiap detik kita tidak terlepas dari dosa dan salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pikiran, ucapan atau perbuatan. Karena manusia tidak luput daripada salah dan khilaf. Lalu bagaimana cara agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan? Tak lain tak bukan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu
dan memasukkan kamu ke dalam surga. Cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yakni dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya yang disebut dengan taubatan nasuha. Ciri taubatan nasuha sekurang-kurangnya melakukan 5 hal di dalamnya. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan, menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Ampunan Allah selalu menyertai orang-orang yang menyesali perbuatan dosanya dengan kalimat, "Ya Allah, ya Rabbi, aku menyesal telah melakukan dosa dan maksiat kepadamu." Selanjutnya berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. "Ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Dan yang terakhir, harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Apabila kalian terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun kecil, bertaubatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya kepada kita semua, dan selalu kita berharap kepada Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.